Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas beberapa ayat tentang istiqomah dan satu hadis tentangnya. Istiqomah atau al-isabah. Ulama-ulama mengatakan al-istiqamatu luzumu ta'atillah. Istiqomah adalah taat kepada Allah yang tidak pernah bergeming darinya. Yes. Konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang disebut istiqamah. Tidak pernah bergeming. Kali ini kita masuk di hadis nomor 86 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Apa itu qaribu? Dari qaraba yuqaribu muqarabatan. Al-muqarabah itu artinya hemat. Al-muqarabah itu artinya bersikap yang netral, bersikap yang moderat. Nah, itu qaribu itu. Yang tidak ada tidak ada ghulu, tidak ada taksir. Tidak ada yang namanya berlebihan. Atau tidak ada yang namanya kita katakan apa ya, semacam menganggap urusan agama itu remeh. Jadi qaribu itu sama saja dengan bersikap moderat lah kalian. Qaribu, bersikaplah moderat. Wasaddidu, dan istiqamahlah. Jadi as-saddad itu istiqamah. Gitu ya. Jadi bersikap moderatlah kalian. Wasaddidu, dan bersikap istiqamahlah kalian. Itu ya. Jadi nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada suara mengganggu nih. Jadi bersikap moderat itu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, bersikap istiqamah dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annahu, bahwasanya la yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Lan yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Lan, tidak akan, yanjua, selamat, ahadun, salah seorang, minkum, dari kalian, bi'amalihi, dengan amalnya. Jadi amal itu tidak merupakan jaminan bahwa orang yang melakukannya akan diselamatkan dengan amalnya. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari api neraka. Kok bisa begitu ya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maaf ya, saya belum share ini. Ini sama dengan hadis yang mengatakan innahu la yadkhula al-jannata ahadun bi'amali. Sesungguhnya tidak akan ada satupun orang yang masuk ke dalam surga bi'amalihi. Apa bi'amalihi itu? Apakah artinya dengan amalnya? Bukan.
Kalau bukan dengan amalnya, dengan apanya dong? Ya, bi di sini maknanya adalah lil iwad. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya tidak akan ada satupun orang masuk ke dalam surga bi amalihi sebagai harga dari amalnya. Gitu tuh ya. Bi-nya artinya harga. Ya kayak orang Arab mengatakan bikam hadza, harga berapa ini gitu. Jadi kalau sebagai harga dari amalnya, berapa sih amal manusia untuk bisa menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga? Nggak akan kebeli surga itu. Ya, manusia dikasih kenikmatan yang luar biasa. Nah, kenikmatan itu belum tentu dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, belum tentu kenikmatan itu dikelola untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, dan andai pun dikelola untuk hal-hal yang Allah ridhoi, harganya itu untuk memperoleh surga nggak cukup. Misalnya sedekah 1 miliar. Ya, harganya kan 10 kali lipat, ya jadi 10 miliar. Untuk beli surga nggak cukup. Ya, kayak istananya Umar itu serba emas. Ya, nggak cukup ya. Baik, itu samanya hadis ini ya. Samanya hadis itu. Innahu la yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Sesungguhnya tidak akan selamat salah seorang di antara kalian bi'amalihi sebagai harga dari atau sebagai ya sebagai harga dari amalnya. Ya bisa. Qalu, mereka mengatakan wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga sama tidak selamat bi'amalihi sebagai harga dari amalmu ya Rasulullah? Qala wala ana. Sama, saya juga tidak begitu ya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah menutupiku, menyempurnakan untukku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Roh Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini ya hadis ini ya dia memberikan pelajaran kepada kita, pertama agar kita bersikap moderat. Ya. Ini samanya seperti apa yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من إلا على الذين هدى الله. Kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, kami telah jadikan kalian ummatan wasatan, sebagai umat yang tengah-tengah, umat tengah, umat yang moderat. Bapak tahu ini ayat di surah apa ini? Dalam surah Al-Baqarah. Ya, ini ada dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ada 286 ayat ya. Ini ada di ayat 286. Berarti dia akan ada di tengah-tengah tuh. 143. Ya, itu ada di ayat 143. Pas bicara tentang moderasi, tentang tentang umatan wasatun, umat yang tengah-tengah. Ayat ini Allah letakkan di tengah-tengah dalam surah Al-Baqarah. Ya. Nah, untuk kita bersikap moderat, untuk kita bersikap tengah-tengah, kita harus tahu posisi kita. Posisi kita itu di mana? Ya, satu ya. Terus yang kedua, kita harus tahu posisi orang-orang yang tidak di tengah, supaya kita bisa menempatkan diri kita di tengah. Nah, untuk bisa menempatkan kita sebagai umatan wasatan, umat yang tengah-tengah, dibutuhkan pengetahuan. Ya. Jangan kita ekstrem kanan, yang dengan itu kita beribadah tanpa ilmu.
Jangan kita menjadi orang yang ekstrem kiri, ya punya ilmu banyak tapi tidak beribadah, ya, tidak dilaksanakan. Itu ya. Jadi untuk bisa bersikap tengah-tengah, bersikap moderat, kita harus tahu posisi orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka ini dalam keadaan ekstrem kanan, ekstrem kiri? Nah, maka kita tempatkan diri kita di tengah-tengah supaya kita bisa mengambil sikap dengan sebaik-baiknya. Dan jangan kita masuk dalam kelompok yang ekstrem itu ya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Di mana-mana soalnya ada itu ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu disebutkan ada yang jalan lurus, ada yang dimurkai Allah, dan ada yang tersesat. Yang jalan lurus itu adalah yang moderat. Ya, yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak dilaksanakan. Ya, itu namanya apa tuh? Namanya makhdub. Itu ekstrem kiri itu. Nah, yang tersesat itu orang beribadah dengan sebaik-baiknya ya, dengan sesungguh-sungguhnya tapi tidak pakai ilmu. Nah, itu juga masalah ya. Nah, yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang menjadi hamba Allah yang dalam ibadahnya didasari dengan ilmu. Dalam segala tingkah lakunya didasari dengan ilmu. Nah, itu namanya istiqomah. Jadi itu namanya qaribu, muqarabah. Dan muqarabah adalah sikap tengah, sikap moderat. Itu diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kita bisa memiliki iman yang mantap itu dibutuhkan ilmu. Ya. Nah, dengan ilmu itulah maka kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu nggak bisa. Ya. Kita mau jualan itu butuh ilmu. Mau jualan apa nih, Bang? Ini kita mau jualan baju. Ya, kita harus tahu tuh bahannya apa, harganya berapa, di pasaran harga berapa, kita bisa lempar harga berapa. Ya. Begitu. Mau jualan baju, surveinya di Sogo, surveinya di toko-toko yang lain. Oh, segitu ya harga pasaran itu. Rendahnya sekian, tingginya sekian. Nah, kita mau jual dengan harga berapa? Ya. Mau ngambil dari mana? Oh, dari Padang, dari Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang harga sekian. Ya udah, kalau di pusatnya berapa? Modalnya berapa? Dilempar dengan harga berapa? Seperti itu kan? Nah, itu saja butuh ilmu. Bagaimana dengan urusan ibadah, urusan akhirat? Ya, pasti lebih butuh ilmu. Gitu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah sadidu. Sadidu itu bersikap istiqomah. Jadi kalau kita mau menjalankan taat kepada Allah, itu kan pertama pasti dibutuhkan ilmu. Gitu ya. Jadi supaya ibadah kita itu basicnya adalah ilmu, ya, bukan ikut-ikutan. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, dalam ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Gitu. Harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga harus ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibutuhkan ilmu juga kan. Untuk ikhlas butuh ilmu, untuk ittiba juga butuh ilmu. Nah, kalau kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, tinggal kita mempertahankan ya ketaatan itu. Maka lebih baik ibadah itu sedikit tapi terus-menerus istiqomah daripada banyak tapi tidak istiqomah. Malam ini tahajud, besok tidak tahajud. Tahajudnya 11 rakaat, besoknya tidak tahajud. Oh, lebih baik tahajudnya dimulai dari sedikit dulu deh. Ya, 4 rakaat dulu, ditambah 3 rakaat. Terus istiqomah baru naik lagi ya 6 rakaat tambah 3 rakaat. Gitu. Jangan malam ini tahajud, besok tidak tahajud. Gitu ya. Itu yang juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Ibnu Umar.
Ya, jangan kamu seperti fulan, ya qamal laila fataraka qiyamal lail. Hari ini salat malam, besoknya dia meninggalkannya. Baik. Jadi untuk istiqomah itu dibutuhkan tenaga ya. Harus ikhlas, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan azam yang kuat. Tanpa ditenagai tidak bisa. Satu ya. Terus yang kedua butuh doa. Ya minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Karena tidak akan bisa kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya atau meninggalkan maksiat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, bahwa yang menyelamatkan seseorang itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk memperoleh rahmat Allah itu dibutuhkan amal. Ya, misal ya, idza qara'tal Qur'an idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkanlah baik-baik, ya, perhatikanlah baik-baik, la'allakum turhamun. Pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu antara lainnya. Jadi rahmat Allah itu bisa kita gapai dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Itu hadis yang bisa disampaikan untuk sekarang. Terus yang kedua adalah